Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis Majid dari kelas MA Konsentrasi MSDM A1 akan menerangkan tentang Balance Scorecard. Pengertian atau definisi Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance Scorecard berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya berimbang dan scorecard yaitu artinya kartu skor. Fungsi Balance Scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetentif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, sebagai alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Balance Scorecard atau BSC bisa dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan, sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Di sini ada 4 perspektif Balance Scorecard. Yang pertama, keuangan. Bagaimana investor melihat Anda? Yang kedua, ada konsumen. Bagaimana konsumen melihat Anda? Yang ketiga, ada internal. Strategi apa yang Anda gunakan? Yang keempat, ada SDM. Bagaimana kompetensi dan tata kelolanya? Perspektif keuangan. Dalam Balance Scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Prinsip Balance Scorecard. Harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Yang kedua, ada perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Untuk yang keempat, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyajikan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan dalam jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusia atau SDM, sistem, dan prosedur. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.